Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, Bapak dan Ibu yang terhormat. Selamat datang kembali ke my channel Subtija. Pada video kali ini, saya akan membahas tema peraturan perundangan tentang sertifikasi kompetensi. Hal ini dimaksudkan agar saya dapat mengikuti pelatihan Master Penguji yang diselenggarakan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan. Semoga saya dapat lulus ya teman-teman. Pertama-tama kita panjatkan dulu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan dalam berkarya untuk memajukan dunia pendidikan di negara Republik Indonesia yang kita cintai. Perkenalkan, nama saya Subtija. Saya berasal dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi atau LSK Otomasi Industri. Lembaga Sertifikasi Kompetensi merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh organisasi atau asosiasi profesi yang diakui oleh pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan uji dan sertifikasi kompetensi. Nah, teman-teman, pada LSK Otomasi Industri ini, materi yang diujikan yaitu pengendali logika terprogram atau biasa dikenal dengan PLC, Programmable Logic Controller. PLC ini merupakan suatu pengendali otomatis yang banyak digunakan industri untuk mengendalikan suatu mesin. Oke teman-teman, yuk kita ikuti materi pembahasan tentang peraturan perundangan tentang sertifikasi kompetensi. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tema peraturan perundangan tentang sertifikasi kompetensi. Latar belakang, desain suatu negara atau perusahaan sangat ditentukan oleh kemampuan tenaga kerja atau SDM yang dimilikinya. Tersedianya SDM yang kompeten dan profesional sangat diperlukan guna menghadapi ketatnya persaingan baik skala nasional maupun internasional. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan SDM melalui sistem sertifikasi kompetensi. Apa itu kompetensi, sertifikasi, dan sertifikasi kompetensi? Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dalam pasal 1 dikemukakan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Sedangkan pasal 1 ayat 11, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dan dosen dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Berdasarkan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2008 tentang uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan dari satuan pendidikan non-formal atau warga masyarakat yang belajar mandiri, dalam pasal 1 ayat 3 dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses kegiatan pemberian dokumen ijazah dan atau sertifikat kompetensi atas pencapaian kompetensi akhir peserta didik melalui suatu ujian. Pada pasal 1 ayat 4, sertifikasi kompetensi adalah proses pelaksanaan, penetapan, dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi seseorang
pada suatu jenis dan tingkat tertentu melalui uji kompetensi dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional. Berdasarkan Peraturan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dalam pasal 1 ayat 6 dikemukakan bahwa sertifikasi kompetensi kerja adalah proses kegiatan pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan atau standar khusus. Siapa sih penyelenggara sertifikasi kompetensi? Berdasarkan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2008 tentang uji kompetensi bagi peserta didik khusus dan pelatihan dari satuan pendidikan non-formal atau warga masyarakat yang belajar mandiri, dalam pasal 3 ayat 1 dikemukakan bahwa uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang dibentuk oleh organisasi atau asosiasi profesi yang diakui pemerintah atau departemen dengan surat pengakuan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 61 ayat 3 menyatakan bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi. Siapa sih peserta uji kompetensi? Berdasarkan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2008 tentang uji kompetensi bagi peserta didik khusus dan pelatihan dari satuan pendidikan non-formal atau warga masyarakat yang belajar mandiri, dalam pasal 6 ayat 1 dikemukakan bahwa setiap warga negara Indonesia dan atau warga negara asing dapat mengikuti uji kompetensi. Pada pasal 6 ayat 2, uji kompetensi diselenggarakan bagi peserta didik khusus dan atau satuan pendidikan non formal lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Berdasarkan Permen Nomor 13 Tahun 2015, dalam pasal 90 ayat 1 dikemukakan bahwa peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi yang setara dengan sertifikat kompetensi dari pendidikan formal atau non-formal setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri atau profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari pembahasan sebelumnya tentang materi perundangan tentang sertifikasi kompetensi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sertifikasi kompetensi merupakan proses pelaksanaan, penetapan,
dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi seseorang pada suatu jenis dan tingkat tertentu melalui uji kompetensi dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional. Dengan adanya sertifikasi kompetensi, akan dapat membantu terjadinya link and match antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia usaha dan industri. Terima kasih.